Shalom adik-adik, halo apa kabar? Saya yakin semuanya sehat ya. Wah, kita bersyukur kalau jika hari ini kita boleh bertemu di dalam ibadah kita. Walaupun kita tidak bisa bertemu dengan langsung, tetapi kita bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kesempatan buat kita untuk beribadah. Yuk kita siapkan hati kita duduk yang rapi, kita duduk yang tenang, segala aktivitas ditinggalkan dulu. Kalau ada yang lagi main game atau main apa, tenang dulu ya. Nanti kita lanjutkan setelah ibadah. Yuk kita beribadah dulu. Kita sungguh-sungguh beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita dengan kita memuji Tuhan dengan semangat. Yuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa, bersyukur kepada Tuhan, dan terlebih-lebih kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan Lause sampaikan sebentar lagi ya. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika pada hari ini kami kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat beribadah. Tuhan, walaupun kami hanya boleh beribadah di rumah saja, tetapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, bahwa kami juga boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terlebih-lebih, Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Tuhan masih mencukupkan apa yang kami perlukan. Dan kami sebentar akan merenungkan firman Tuhan. Berkati setiap kami, terlebih-lebih adik-adik yang masih kecil dan juga Lause. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita hari ini akan mendengarkan kisah dari Alkitab. Ada tokoh-tokoh dari Alkitab, bagaimana mereka belajar memberikan yang terbaik.
memberi apa yang mereka miliki untuk Tuhan Yesus. Yuk kita buka dulu pertama-tama di dalam kitab Lukas. Ayo, semua sudah bawa Alkitab ya? Nah, langsung juga udah bawa Alkitab. Lukas pasal yang ke-10. Pelan-pelan ya, buka Alkitabnya ya. Lukas pasal yang ke-10. Jika ada yang tidak tahu Lukas itu di mana, dia di Perjanjian Baru. Benar sekali. Mungkin mama-mama bisa bantu ya anak-anaknya untuk membukakan Alkitab. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Nah, Lause akan bacakan ya untuk kita. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, adik-adik, di sini ada dua orang wanita yang sedang melayani Yesus. Nah, pada waktu itu di sebuah daerah yang bernama Betania dekat Yerusalem, di sanalah kedua wanita ini tinggal. Nah, di rumah mereka datanglah seorang tamu. Siapa tamu mereka? Benar sekali, Tuhan Yesus. Ternyata dua orang wanita ini memiliki karakter yang berbeda. Dan mereka memiliki cara yang berbeda pula bagaimana mereka melayani Tuhan Yesus. Bagaimana mereka memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah, siapakah tadi nama mereka? Yaitu Maria dan Marta. Sifat dan karakter mereka berbeda. Maria, apa yang dia lakukan ketika Tuhan Yesus datang? Dia duduk di dekat kaki Yesus. Kemudian dia terus mendengarkan Tuhan Yesus yang Marianya. Pada saat itu Tuhan Yesus datang di rumah mereka, lalu Maria duduk dekat Tuhan Yesus mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Seperti saat ini, Lause sedang menyajarkan firman Tuhan. Lalu adik-adik yang dilakukan oleh adik-adik apa? Duduk dengan tenang mendengarkan Lause. Sedangkan Maria apa yang dia lakukan? Dia mendengar atau tidak? Benar sekali, tidak mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia sibuk untuk menyiapkan hal yang membuat Tuhan Yesus senang, yaitu sibuk di dapur. Biasanya di dapur itu ngapain? Oh, benar sekali, masak. Nah, adik-adik, Lause bertanya, apakah yang dilakukan Maria dan Marta ini salah? Sama-sama tidak salah. Tetapi Maria mengutamakan hal yang paling utama. Benar ya? Nah, Lause ingin mengatakan juga bahwa setiap kita itu memiliki tugasnya masing-masing. Benar tidak? Tugas sekolah, PR, tugas di rumah, dan segala hal. Dan juga tugas-tugas yang lain mungkin ya, yang kita miliki. Lalu Lause bertanya, apakah salah
kalau kita menyelesaikan tugas-tugas kita itu tidak salah. Tetapi yang paling utama, mengutamakan Tuhan Yesus itulah yang paling penting. Seperti yang dilakukan Maria. Lalu si Marta kesal karena dia tidak dibantu oleh saudaranya. Lalu Tuhan berkata apa? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi Maria telah memilih bagian yang terbaik, yaitu mendengarkan Tuhan Yesus. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan kedua saudara perempuan ini, adik-adik? Kita akan melihatnya di dalam 1 Yohanes pasal yang dalam Yohanes pasal yang 11 ayat 1 sampai dengan pasal yang 12 ayat 18. Nah, di sana ada dua peristiwa yang terjadi lagi. Itu di antara kedua saudara perempuan ini. Nah, ternyata mereka memiliki saudara yang bernama Lazarus. Nah, sekali. Apakah yang terjadi dengan saudara mereka ini? Yuk kita melihat cuplikan video berikut. Ada seorang yang sedang sakit. Namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu ia pergi ke kubur itu.
kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Nah, adik-adik, yang terjadi bahwa saudara mereka ini yang bernama Lazarus menderita penyakit dan dia meninggal sebelum Yesus datang pada waktu itu. Nah, adik-adik, apa yang terjadi ketika Lazarus meninggal? Ya, tentunya dikuburkan. Pada waktu itu kuburan pada zaman waktu itu berbeda dengan kita sekarang. Jadi dimasukkan di dalam gua, ditutup dengan batu besar, ya. Juga kita mengingat ketika Yesus mati dan dikuburkan, dia juga ditaruh di dalam tempat yang begitu besar, lalu ditutup dengan batu yang begitu besar. Lalu adik-adik, ternyata Lazarus ini bisa hidup kembali. Padahal dia sudah meninggal selama 4 hari. Tapi Yesus melihat bagaimana Maria dan juga saudaranya Marta sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Lalu Maria sujud di hadapan Tuhan, memohon belas kasih Tuhan. Lalu pada akhirnya si Lazarus bisa hidup kembali. Wah, orang-orang begitu heran. Tetapi para orang-orang Farisi dan para pemimpin Yahudi pada waktu itu merasa tidak suka dengan kejadian itu. Lalu mereka mencari cara supaya orang-orang tidak mau mengikuti Yesus, ya. Mereka sangat kesal. Mereka tidak menginginkan orang-orang pada waktu itu percaya kepada Yesus. Lalu mereka berkata, wah, sebentar lagi setiap orang akan percaya kepada Yesus. Mereka ingin menyingkirkan Yesus. Wah, itu adalah sikap yang tidak baik, ya. Tetapi dari kisah Lazarus kita melihat bagaimana kuasa Tuhan itu begitu nyata. Bahwa dia adalah Tuhan. Bahwa dia sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Nah, adik-adik, kita melihat kembali di dalam Yohanes lagi, adik-adik, ya. Pasalnya yang ke-12, kisah apa yang terjadi di sana? Yaitu bahwa Maria, kembali lagi kepada Maria. Dia melakukan hal yang terbaik. Yuk kita melihat cuplikan video ini. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania di rumah Simon si Kusta. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus, yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan Marta melayani. Datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi.
Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Nah adik-adik, apa yang dilakukan Maria? Dia memberikan hartanya yang begitu berharga kepada Tuhan Yesus. Apakah itu? Yaitu minyak yang sangat mahal. Nah, pada waktu itu ketika orang-orang atau murid-murid, bahkan murid-murid Tuhan Yesus melihat akan hal itu, mereka merasa tidak senang. Mereka bahkan berkata, wah ngapain kamu membiarkan minyak itu terbuang begitu sia-sia saja. Minyak yang sangat mahal adik-adik. Wah, harganya itu begitu besar ya. Tetapi dari sini kita bisa melihat bagaimana Maria memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Walaupun dia tahu itu sangat mahal, walaupun dia tahu itu sangat mahal, harganya bisa menghasilkan duit yang banyak, bisa menghasilkan uang yang banyak kalau dijual adik-adik. Tetapi dia tidak memikirkan hal-hal itu. Tapi yang dia pikirkan, dia ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, hari ini kita boleh belajar apa adik-adik? Kita belajar bahwa seperti Maria, dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita juga bisa memberi apa yang kita miliki. Seperti apa yang Maria lakukan, dia berikan untuk Tuhan. Kita bisa memberikan waktu, perhatian, kepercayaan, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Walaupun kita tidak bisa memberikan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Maria, yaitu minyak yang mahal, tetapi kita bisa memberikan hal yang penting adik-adik, yaitu tentang waktu, perhatian kita, kepercayaan, ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, yang pertama, bagaimana kita dapat memberi waktu, perhatian kita kepada Tuhan Yesus? Yaitu dengan membaca Alkitab, berdoa, beribadah kepada Tuhan. Itu seperti ibadah sekarang kita lakukan. Kemudian apa adik-adik? Melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan katakan. Bagaimana kita memberikan kepercayaan dan ketaatan kita kepada Tuhan? Yaitu dengan melakukan firman Tuhan. Menaati orang tua, menaati guru-guru kita, menaati lause-lause, serta meminta pertolongan Tuhan ketika kita ada masalah, terus berserah kepada Tuhan. Kemudian apalagi yang kita dapat berikan untuk Tuhan? Yaitu kita memiliki harta adik-adik yang kita bisa berikan untuk Tuhan. Lalu adik-adik bertanya, harta apakah itu lose? Yaitu pertama, talenta kita. Nah, misalnya kita bisa menyanyi. Wah, misalnya kita bisa membantu orang tua kita di rumah, membereskan apa adik-adik? Membereskan tempat tidur setelah bangun gitu ya. Tetapi dari sini kita bisa belajar talenta apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan, yaitu memuji Tuhan, bernyanyi. Ketika beribadah, kita harus bersungguh-sungguh bernyanyi kepada Tuhan, jangan asal-asalan, ya. Kemudian apalagi adik-adik? Mungkin kita ada talenta untuk berdoa.
Kita mendoakan keluarga kita, mendoakan orang-orang di sekeliling kita, sahabat, teman kita. Nah, mungkin pada saat ini kita tidak bisa, mungkin ya, bernyanyi di sekolah minggu misalnya ya. Kalau sekolah minggu kita bisa bernyanyi di depan. Wah, muji Tuhan. Nah, misalnya adik-adik punya kerinduan untuk bernyanyi, memberikan pujian kepada Tuhan misalnya ya. Bisa adik-adik dengan cara apa selain di dalam ibadah? Mungkin membuat video rohani memuji Tuhan. Lalu kita share ketika ibadah. Lalu saya sangat setuju dengan itu. Jika ada kerinduan adik-adik, mama-mama bisa membantu. Kemudian apa adik-adik? Kita memiliki harta, yaitu uang kita. Walaupun kita tidak memiliki uang yang banyak, tetapi kita memiliki uang saku. Kita belajar untuk memberikan kepada Tuhan melalui persembahan. Atau kita memiliki uang yang diberikan oleh orang tua kita. Kita belajar untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu apa lagi adik-adik yang kita miliki? Barang-barang. Dengan cara apa adik-adik kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Membagikan barang itu bagi orang-orang yang membutuhkan. Kita bisa menyalurkan yang mungkin ada tetangga kita atau orang-orang kadang ya di depan rumah kita yang mengumpulkan sampah. Kalau kita memiliki barang yang mungkin saat itu kita tidak memakainya lagi tetapi masih layak untuk digunakan, kita bisa memberikan kepada mereka, bagi mereka yang membutuhkan. Nah adik-adik, apakah Tuhan membutuhkan semuanya itu? Apa yang kita berikan Tuhan membutuhkannya? Sebenarnya tidak adik-adik. Tuhan tidak membutuhkan semuanya itu. Tetapi kenapa harus kita berikan kepada Tuhan? Nah adik-adik, kita memberikan kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita, sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Dengan hal-hal yang kita berikan itu kepada Tuhan, kita memberikannya untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Bukan untuk menunjukkan kesombongan kita, saya hebat. Bukan, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Karena Allah Bapa kita yang di sorga sangat mengasihi kita. Sehingga dengan kasihnya yang begitu besar untuk kita, dia memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, itu Yesus Kristus mati disalibkan di kayu salib. Sehingga kita memperoleh keselamatan. Yesus Kristus disalib, dipukul, dihina, disiksa untuk kita. Untuk itu kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan cara memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk kita hafal ayat hafalan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-19. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang 19. Lalu baca, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayo bersama-sama, ini gampang sekali ya. 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, bersama-sama ya sekali lagi 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, saya yakin semuanya bisa hafal ya. Nah,
Itu ayat hafalan kita minggu ini. Yuk, sebelum kita mengakhiri ibadah kita bersyukur untuk firman Tuhan. Kita akan melihat cuplikan video teman-teman kita yang menghafal ayat hafalan. Dan setelah itu kita memuji Tuhan dan memberikan persembahan ya. Yuk kita melihat cuplikan video berikut. 1 Yohanes 3 ayat 18 berbunyi, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan dan menyiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Oke adik-adik, kita akan bersatu di dalam doa dan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Yuk adik-adik, kita berdoa bersama, memohon pimpinan Tuhan. Dan juga kita bersyukur untuk firman Tuhan. Dan juga kita menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Yesus akan memimpin dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Adik-adik semua boleh ibadah dan juga memberikan persembahan untuk Tuhan, dan terlebih-lebih dapat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami semua boleh belajar memberi apa yang kami miliki untuk Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga adik-adik belajar pada hari ini memberi apa yang mereka miliki untuk Tuhan, yaitu melalui persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, berkati orang tua mereka, berkati pertumbuhan mereka, dan berkati masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menyertai hidup kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Oke adik-adik, sampai ketemu kembali dalam ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, bye-bye.